Oke, terima kasih yang sudah hadir. Nanti yang lainnya yang belum hadir, ya silakan dihubungi agar bisa merapat ke tatap maya ya, supaya tidak tertinggal info. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini bagaimana kabarnya kakak-kakak semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Tadi siapa kak ya yang sakit itu? Kak Yuda, Kak. Kenapa itu? Kak Yuda sakit di rumah sakit itu, Kak. Kenapa ya? Kayak semacam apa ya, gatel-gatel loh badannya itu. Tapi sebadan ini. Iya, sampai kena seluruh badan, itu badannya itu yang kena, yang dipotoin itu emang benar. Oke ya, kita doakan sama-sama semoga cepat diberi kesembuhan dan bisa melakukan aktivitas ya, melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, di sini kita berjumpa lagi di Tatap Maya. Mungkin hari ini dengan nanti pertemuan terakhir ya, kalau nggak salah di tanggal 10. Jadi kurang lebih 2 sama ini ya. Kita melakukan tatap maya, setelah itu kegiatan ini selesai. Semoga apa yang menjadi pelatihan ini bisa bermanfaat bagi kakak semua. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu materi hari ini. Kalau nggak salah, umpan balik ya, umpan balik atau persiapan rencana tindak lanjut kak ya, iya nggak kak? Nah, ya. Oke, saya cari dulu. Ya. Di sini ada umpan balik rencana tindak lanjut. Nah, di sini kakak semua apakah sudah melaksanakan tugasnya kemarin-kemarin untuk rencana tindak lanjutnya? Belum, Kak. Belum? Ada yang sudah? Ada apa? Hal-hal apa yang mungkin pengalaman atau kendala ataupun apa saja yang selama pembuatan rencana tindak lanjut kemarin. Di sini ada apa belum? Kak Dwi Batra? Belum Kak, tempat saya masih pas. Si UAS? Masih pas. Pas. Oke, terus siapa ini yang mau bercerita? Pertemuan kali ini yaitu bercerita. Jadi selama melakukan rencana tindak lanjut, ya, selama pembuatan entah video atau foto atau dokumen-dokumen yang lainnya. Ya, jadi bukti karya ini menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG atau pelatihan yang kita jalani saat ini. Jadi prasyaratnya yang paling besar yaitu ya rencana tindak lanjut ini. Jadi kakak-kakak semua harus membuat rencana tindak lanjut supaya menjadi syarat kelulusan bagi peserta. Mungkin Kak Yuresi atau Kak Hernina?
ini harus bercerita. Kali ini, hari ini yaitu bercerita. Nah, setelah itu umpan balik ya, umpan balik ya cerita itu. Setelah itu apa namanya? Apa ya? Alur atau aktivitas bukti karya ya untuk PKG PJOK. Jadi nanti bagaimana caranya untuk disematkan di mana namanya di PMM. Jadi syaratnya ya harus buat dulu ya nanti siapa saja yang terlibat gitu kan, siapa saja bagaimana dokumennya. Jadi apa ya? Kakak semua sudah paham belum kalau apa namanya cara pembuatannya itu seperti apa begitu? Kira-kira sudah ada yang paham atau perlu ada yang ditanyakan nggak? Kalau contohnya udah ada, Kak. Contohnya. Mau contohnya ada, tapi badannya mau gerak tuh berat, Kak. Selamat Nah malam, ya ini Muhyiddin. gimana? Selamat malam. Ya malam kembali Kak Reja. Assalamualaikum. Kak Alam, apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak Reja. Alhamdulillah. Jadi rencana tindak lanjut ya. Jadi melibatkan beberapa hal. Jadi dari mungkin guru-guru ya, guru-guru mata pelajaran lainnya, ya seperti kan banyak sekali di sekolah kakak semua, banyak guru. Ya tidak harus semua. Jadi ya 3-4 guru ya nggak apa-apa sih, nggak masalah gitu. Terus terlibatnya ya peserta didik. Jadi ya seperti rapat begitu, rapat ya, 3 guru atau 4 guru. Nah setelah itu disertai muridnya. Terus supaya apa? Supaya voice, choice, dan ownership-nya terpenuhi kepada muridnya. Oke. Jadi bisa divideokan, Pak ya. Bisa divideo ya kegiatan selama rapatnya, mungkin di situ ada tanya jawab, umpan balik ya, terus absensi ya, absensi, terus apalagi notulen gitu ya, bisa nanti bisa difotokan gitu. Difotokan atau divideokan ya, nanti dimasukkan dalam satu file gitu kan. Nah, kegiatan selama presentasinya ya divideokan juga begitu. Ini. Jadi kakak-kakak semua nanti ya diminta lah kalau memang apa sih ya memang berat ya, memang berat ini tugas terakhir. Jadi nanti takutnya ketika kakak tidak mengunggah rencana tindak lanjut ini, nanti takutnya tidak ada tidak lulus begitu, tidak lulus dalam kegiatan ini. Takutnya seperti itu. Karena ya rencana tindak lanjut ini ya tugas yang paling besar lah presentasinya. Ya harus dikerjakan. Ada yang ditanyakan? Oke, Kak Arif, mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak Reja? Mengenai rencana tindak lanjut, ada yang ditanyakan? Kak Dwi, tanya nggak Kak Dwi? Iya Kak Dwi.
Oke, dipersilahkan kalau mau nanya. Siapa tahu yang belum paham, nanti gimana, takutnya nanti salah penafsiran kan. Mungkin Kak Arif, Kak Indra, atau Kak Reja, persilahkan. Alam itu kalau buat presentasi itu seperti kayak presentasi gitu kan Kak. Kita menjelaskan gitu kan, Alam. Gimana Kak? Kita membuat kayak itu kayak seperti presentasi gitu kan. Ya, jadi tugas kakak di sini yaitu rencana tindak lanjut, gitu ya. Jadi rencana tindak lanjut ini menggerakkan Iya. menggerakkan komunitas belajar. Jadi kakak semua mengajak ya beberapa guru, nggak usah banyak-banyak lah. Nah, itu berapa lama durasinya Kak kira-kira? Ya Sampai selesai materinya. 20-30 menitan lah. Oke. 25 sampai 30 menit lah. Nah, itu kita berupa buat video gitu kan Kak ya Kak ya? Iya, jadi mempresentasikan program kita. Ya, kita mempunyai program. Nah, ya. Mempunyai program dan diketahui oleh beberapa guru gitu. Ya. Oke. Itu cukup Kak, paham Kak. Ya. Jadi menggerakkan komunitas belajar, ya mengajak berdiskusi. Oh, saya ini punya program ini loh dalam olahraga. Programnya apa? Ayo senam atau permainan tradisional atau apa? Dikenalkan ke beberapa guru. Dikenalkan ke beberapa guru ya 4 sampai 5 guru lah. Terus peserta didiknya juga diajak untuk berdiskusi atau masuk dalam ruang rapat. Jadi nanti semua divideokan ya, semua seperti tadi ya, notulen, rapat, daftar hadir, ya absensi, terus nanti umpan baliknya apa saja itu bisa disematkan di situ, ya, di video atau di foto. Terus ya itu tadi ya, hasil notulennya apa begitu kan, kapan kegiatannya mau diadakan gitu. Ya, kita perencanaan saja, merencanakan itu. Jadi ya kalau bisa kakak semua ya mengerjakan ini gitu. Karena ya ini sangat tugas yang terakhir ya, sangat sangat penting sekali ya, karena nanti kita berbagi praktik baik di PMM ya, platform Merdeka Mengajar. Oke. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Siapa? Mungkin Kak Rohayati, bagaimana selama melaksanakan rencana tindak lanjutnya? Iya, Kak. Ini Kak lagi ini lagi malas, lagi semesteran semester ganjil ini kan. Duh, gimana ini tugas belum yang tindak lanjut itu belum. Sebenarnya kemarin kan ada waktu sebelum semesteran. Iya. Cuman senuk bener waktu ujian itu juga PPG, terus itu malah sibuk dengan ini juga. Hari guru juga, terus anak-anaknya pada kabur. Tapi nantilah Kak, saya iniin dulu nanti. Saya tanya Pak Sulis juga sama. Lagi fokus di PPG kemarin juga deh. Oke. Mungkin dari yang lain? Jadi Kak Alam gimana ini kalau belum selesai kami, gimana yang tugas itu RTL 2 juga belum kami aksi nyata itu. Ya, sekali lagi disampaikan, karena RTL ini adalah tugas yang paling besar ya, persentasenya paling besar daripada tugas-tugas yang lain. Diharapkan semua peserta itu mengerjakan, ya, semua peserta mengerjakan.
kalaupun tidak mengerjakan, ya resikonya ya ini apa ya tugas ini tuh apa namanya? Ya intinya menjadi salah satu prasyarat ya kelulusan PKG PJOK. Jadi salah satu prasyarat ya bagi kakak semua melaksanakan kegiatan ini. Memang ini berat sekali ya, karena ya kalau memang sudah sampai puncak itu ya memang berat. Iya, kemarin juga nanya sama temen yang di luar itu, sama juga belum. Ada Sama, yang iya, semuanya sama memang. iya. Dari rombongan saya kemarin, terus yang gelombang satu kemarin. Yang kita kelas 1, 2, 3 dan itu apa sudah mengerjakan kelas 9 kemarin sudah ngerjain belum? Dia orang apa Alam nanya sama fasilitatornya. Kalau kelas lain ya ada yang sudah gitu kan. Kebanyakan sudah Kak. Karena kan kemarin waktunya memang panjang ya. Panjang terus ada persiapan yang ujian akhir sekolah itu ya. Jadi beberapa peserta itu yang menyempatkan itu gitu sebelum apa ini kemarin itu karena PPG itu fokus belajar juga, udah itu pokoknya belum kepikiran dari yang seminggu itu capek badan agak karuan Kak. Jadi belum sempat saya ini gitu loh. Jadi saya nyicil kemarin baru nyicil itu. Ya yang itunya yang belum sih. Yang dikirim itu Pak ke Alam. ya, jadi ya disempatkan ya. Mungkin ini kalau nggak salah nanti coba saya lihat jadwalnya. Saya lihat jadwal kegiatan ini. Nah, ini kan kita setelah ini kali lagi itu terakhir ya. Satu kali lagi ya, hari ini ya saja kendala-kendala atau hal-hal baru atau apa yang terdapat dalam pengambilan rencana tindak lanjut, seharusnya kakak semua ini bercerita. Jadi biar apa ya berbagi praktik baik lah, nanti temennya bisa mengasih tanggapan gitu, masukan. Nah, jadi hari ini kita yaitu umpan balik rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Ini pengantar. Nanti ini tanggal 2 Desember. Nah, nanti tanggal 2 mungkin refleksi pengembangan kompetensi akhir PKG PJOK. Nah, nanti ada lagi tanggal 3 sampai tanggal 13. Ya. Unggah draft bukti karya. Nah, ini ya, jadi ada senggang waktu tanggal 3 sampai tanggal 13. Nah, ini kakak-kakak semua nanti kalau memang yang belum ya harus membuat. Nah, setelah itu nanti diunggah di LMS, nanti mendapatkan validasi dari saya ke kakak-kakak semua. Nah, setelah itu nanti kalau sudah dinilai, sudah divalidasi sama saya, nanti kakak-kakak semua silakan untuk di upload ya, diupload di PMM-nya gitu. Nah, jadi ada waktu begitu, tanggal 3 sampai tanggal 13. Nah, nanti kita ketemu lagi ya, tatap maya itu di tanggal 10. Nah, di situ ada refleksi bukti karya. Nah, setelah kakak-kakak semua menjalankan rencana tindak lanjut, terus menguploadnya, nah di situ nanti kita merefleksi bersama-sama di tanggal 10. Nah, gitu.
Jadi ya jangan sampai lewat tanggal 13 gitu. Kalau lewat tanggal 13 ya sudah, kakak semua tidak bisa mengupload, tidak bisa mengerjakan, dan ya resikonya ya ditanggung sendiri begitu. Mungkin kan semesteran minggu ini selesai ya sampai tanggal berapa. Kalau memang ini kan ya minta waktunya apa setelah, kan kita kan ngawas nggak tiap hari, terus pengawasnya juga mungkin nggak semua guru mengawas kan, jadi ya minta saja waktunya sebentar begitu, 30 menit atau berapa menit begitu untuk ya menyampaikan itu. Oke, ada lagi? Mungkin Kak Dwi Kristiana, mungkin ada pengalaman apa, hal-hal baru apa selama pengambilan rencana tindak lanjut, melaksanakan rencana tindak lanjutnya. Kak Arif Randi sudah membuat. Kak Arif, nggak ada suaranya Kak Arif. Ada yang ditanyakan lagi? Kakak semua? Hmm. Kak Dwi Kristiana, apakah sudah melaksanakan rencana tindak lanjutnya? Belum Kak, rencananya besok insya Allah. Besok ya. Iya Kak. Oke, kalau tidak ada lagi ya semua diharapkan nanti paham ya dan bisa melaksanakan menjalankan rencana tindak lanjutnya dengan lancar, tidak ada halangan. Oke, mohon izin share screen ya Kak. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat Kak? Sudah. Sudah. Oke. Setelah kakak-kakak semua nanti sudah membuat bukti karya ya, dalam rencana tindak lanjutnya ya, kakak semua diharapkan ya untuk berbagi praktik baik ke PMM ya. Bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk diseminasi PKG PJK. Ya, jadi tugas kakak nanti di penghujung itu diupload ya di PMM untuk praktik baik.
Terus topik pembahasan ya. Di antaranya satu, alur aktivitas bukti karya PKG PJOK. Dan yang kedua, mengunggah bukti karya di PMM. Nah, ini. Jadi ya yang kedua ini mengunggah bukti karya di PMM. Jadi diharapkan nanti kakak-kakak semua membuat rencana tindak lanjutnya itu dibuat sebaik mungkin lah. Serapi mungkin, sebaik mungkin. Nah, di sini ada alur aktivitas bukti karya. Nah, untuk PKG PJOK 2024. Nah, di sini perjalanan kita, Kak. Perjalanan kita selama kegiatan PKG PJOK ini. Jadi alurnya ya minggu 1 sampai minggu 5 kemarin ya kita ada pembukaan ya, terus ada pembelajaran asinkron dan tatap maya. Nah, terus minggu ke-6 kemarin kita pembelajaran tatap muka ya dan jurnal refleksi, itu 1 minggu Kak ya. Terus minggu ke-7 sampai dengan minggu ke-10 ya kita kembali ke rumah kita masing-masing ya, pembelajaran asinkron dan tatap maya kembali. Nah, di sini ada minggu ke-11. Nah, ini ada unggah dokumentasi bukti karya. Nah, ini tugas kakak yang terakhir. Nah, mengunggah dokumentasi bukti karya. Terus ada minggu ke-12 ya minggu depannya lagi kalau nggak salah, minggu depan ya. Itu ada penutupan. Nah, nanti kakak semua setelah semua tugasnya dilengkapi ya, terus daftar hadirnya direkap, ketika tatap maya ya tatap muka itu direkap semua. Terus yang terakhir unggah dokumentasi ini ya, bukti karya yang sudah diunggah disematkan di mana di PMM-nya ya. Nanti akan setelah penutupan nanti akan dinilai oleh tim PGB. Nah, bagaimana kakak semua ini layak apa tidak untuk diluluskan begitu ya. Jika lulus nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Kalau memang tugasnya semua mengerjakan ya, semua terus tatap mayanya itu nanti bagaimana penilaiannya di sana ya, nanti kalau memang layak diluluskan, layak lulus ya terus begitu. Kalau tidak ya mungkin ya mohon maaf, mungkin ya resiko ditanggung sendiri. Nah, apa ya program ini memang sudah terstruktur dari ya mungkin dari awalnya sudah terstruktur ya, tidak asal-asalan. Ini tadi yang disampaikan ya, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Ya. Jadi, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, ya, bukan merupakan hasil plagiasi atau karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Nah, ini kakak semua nanti ya itu tadi diminta untuk membuat dan mengunggah bukti karya. Nah, dengan materi yang selama ini sudah didapat, nah ya dari awal sampai ya saat ini sampai kemarin, ya. Jadi apa saja yang sudah didapat ya, ada refleksi ya, refleksi ada,
kemarin ada berapa? Mungkin yang dikenalkan hanya ada 2 ya Kak ya. Ada refleksinya Forton dan refleksinya Gibbs. Nah itu. Terus ada lagi konsep-konsep mengajar, terus apalagi gaya mengajar. Nah, itu. Terus ada 3 apa kemarin dalam pembelajaran PJOK ya, ada kebugaran ya, pendidikan kebugaran, terus ada apa lagi Kak? Apa ya? Mungkin ada yang bisa membantu. Pendidikan kebugaran, terus sport education model ya, atau SEM itu, dan satu lagi apa? Apa Kak kira-kira satu lagi Kak? Nah itu nanti bisa diterapkan di ini apa namanya bukti karya ini. Nah ini tadi ya menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Kalau kakak semua tidak mengumpulkan ini, tidak melaksanakan tugas ini ya maaf gitu. Nanti ya resiko ditanggung sendiri. Nah, terus bukti karya produk orisinal. Produknya orisinal, ya asli kakak, pure kakak begitu. Kakak semua, kakak peserta semua. Tidak nanti videonya siapa diambil terus disematkan, gitu. Tidak ya. Bukan merupakan bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain ya. Dan ini sifatnya wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Lanjut ya, ada kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Pertama, untuk karya video, ya, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah ini, jadi jangan ngeblur ya, jangan goyang-goyang videonya, jangan apa ya jauh gitu, harus ya jelas lah. Kan bisa juga dibantu dengan ya mikrofon ya, supaya suaranya jelas. Nah, kalau bisa ya diminta bantuan kepada siswa atau guru apa ya untuk memvideokan gitu, supaya tidak apa ya tidak acak-acakan atau tidak jelas. Ya. Untuk karya video pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, yang berikutnya isi karya video ya maupun dokumen PDF ya tidak memuat. Nah, ini isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara ya, pornografi ya, ujaran kebencian ya, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila ya. Saya yakin ya kakak semua ya sudah menerapkan ini ya selama mungkin sebelum mengikuti ya PKG ini ya. Nah, di sini juga diharapkan ya dijauhkan dari hal-hal tersebut. Gitu. Terus yang berikutnya ada video ya, yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik. Nah, ini nanti peserta didiknya itu ya diajak dalam berdiskusi dalam ruang rapat. Ya, wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Nanti kakak semua yang membuat undangan, atau persetujuan kepada peserta didiknya, ya, kepada wali siswanya, ya, yang nggak usah banyak-banyak lah gitu, apa gitu 5 atau berapa orang 5 lah gitu, ya, minta persetujuan dari kepala sekolah dan peserta didiknya, bahwasanya untuk mengikuti ya ini. Ya, secara tindak lanjut ya,
pembuatan bukti karya. Terus karya ya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi yang karya ada. Ya. Jadi jangan mungkin ya kalau melihat punya orang bisa lah, melihat punya orang bisa, tapi ya jangan apa ya, jangan sama persis gitu, jangan saklek begitu. Ya apa ya ditambah-tambahi apa begitu kan, apa namanya ada bahasa kan ambil tiru modifikasi ya, dimodifikasi sedikit lah supaya tidak sama persis dengan yang dilihat sebagai referensi. Nah, di sini ada alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, tadi ada alur aktivitas dan sekarang ada alur validasi. Di sini kakak-kakak semua ya, alurnya yang pertama nanti, nah di sini ada alur aktivitas bukti karya di LMS diseminasi. Nah, nanti dilihatnya di dashboard pertama, Kak. Di dashboard pertama itu, ya, di dashboard pertama nanti ada di situ ada ikon ya, ikon bukti karya. Nah, di situ nanti kakak-kakak semua ya apa namanya masuk di situ. Nah, nanti banyak sekali yang di situ ya muncullah seperti ini. Nah, di sini peserta dapat menemukan alur aktivitas bukti karya melalui menu semua modul. Jadi di menu tadi ya, di menu awal, di dashboard awal, aktivitas bukti karya terbagi menjadi 3. Ada unggah draft bukti karya, ya, menggunakan menu bukti karya di sebelah kiri. Setelah itu ada refleksi bukti karya, mengikuti sesi virtual bersama fasilitator. Ini nanti, ini tanggal 10 kalau nggak salah di jadwalnya tadi tanggal 10 ya, refleksi bukti karya. Terus yang berikutnya ada berbagi bukti karya. Nah, salin tautan bukti karya yang sudah diterbitkan. Nanti kakak-kakak semua diunggah ya. Setelah mengunggah, nah setelah itu melakukan refleksi bersama-sama bertemu di tatap maya lagi. Ya, refleksi bersama. Nah, setelah direfleksi terus berbagi bukti karya di PMM. Nah, di sini ada unggah draft, ya Kak ya. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Kakak semua dapat mulai menggunakan bukti karya dan mengakses sebagian menu bukti karya pada laman pada LMS diseminasi PKG PJOK tahun 2024. Jadi ini langkahnya satu ya. Di sini ada nanti setelah mengklik bukti karya, di sini ada unggah bukti karya, ini satu. Nah, perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Dilihat. Nah, tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kakak semua bisa mengupload atau mengunggah bukti karyanya. Terus yang berikutnya ada pastikan kakak semua telah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK. Nah, apakah semua sudah dibuka, Kak? Ininya apa? Oke, silakan Kak Rohayati.
Ada yang bertanyakan? Loh, mana ini Kak Rohayati? Nah, tangannya apa kepencet apa bagaimana ini? Ya, di sini ada pastikan kakak semua sudah mengunduh dan melengkapi lembar pernyataan persetujuan peserta PKGPJOK ya. Sebelum mengunggah produk bukti karya. Oh, ini ada linknya. Mungkin bisa dibuka. Oh, buat salinan. Buka seperti apa ini? Nah, ini lembar pernyataan peserta PKG. Nah, terus yang ketiga, di sini ada klik kerjakan untuk mulai mengunggah produk bukti karya. Nah, di sini ada tadi yang pertama tadi melihat lini masa, terus yang kedua lembar pernyataan ya persetujuan, terus yang ketiga kerjakan. Nah, kakak semua coba dibuka-buka lagi LMS-nya ya. Di situ sudah tertera apa belum apa namanya lembar pernyataan peserta PKGPJOK ya. Di situ ada lembar pernyataan peserta PKGPJOK, pengambilan gambar, ya, video, dan penafian produk bukti karya. Nah, di sini ada persetujuan bagi kakak semua. Oke. Nah, di sini Kak, ini ada surat persetujuan. Apakah terlihat? Apakah terlihat Kak? Apakah terlihat jelas? Gimana Kak? Terlihat. Terlihat ya, jelas. Di sini ada peserta ya perlu mengunggah lembar pernyataan yang sudah dilengkapi dan ditandatangani ya dalam bentuk PDF bersama dengan produk bukti karya. Nah, jadi berbarengan di situ nanti disematkan dulu ya surat persetujuannya, pernyataannya, setelah itu bukti karyanya. Lembar pernyataan bisa diunduh di LMS pada tautan. Nah, tautannya ini Kak. Nah, di pada semua pasti ada ya. Silakan nanti dibuka-buka ya LMS-nya di bagian bukti karya saja yang perlu di download ya, diisi ya. Oke. Nah, setelah itu di sini kakak semua, di sini ada praktik baik, praktik pembelajaran ya, RPP atau modul ajar. Nah, praktik baiknya pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Ya. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi, ya, refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen, PDF atau video. Nah, jadi apa ya? Membuat itu ya supaya yang lainnya terinspirasi dengan karya kakak-kakak semua. Jadi siapa tahu di daerah lain ya yang belum ada bisa diterapkan di sana. Nah, ini ya bisa PDF, bisa video. Terus praktek pembelajaran, proses pembelajaran guru
dengan peserta didik dalam kelas, ya. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen, ya, opsi nyata. Terus yang berikutnya ada RPP, modul ajar, ya. RPP atau modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen. Nah, semua ini dibentuk PDF. Ya, berikutnya ada, nah ini maaf ya, tadi memilih kategori bukti karya. Nah ini ada praktik baik, praktik pembelajaran, atau RPP. Ya, yang enak ya praktik baik ini kayaknya. Terus yang berikutnya ada unggah draft, ya, bukti karya di LMS. Nah, kategori praktik baik. Nah, ini kategori praktik baik. Nah, setelah membuka bukti karya, di sini ada BK1 ya, bukti karya 1, unggah draft bukti karya. Nah, di sini nomor 1 ya, pilih kategori ya, dari produk bukti karya kakak semua. Nah, di sini diambil tadi praktik baik. Yang kedua ada pilih bentuk karya ya dari produk yang telah kakak semua buat. Nah, apa video? Nah, kalau di sini ada video, salin tautan video yang telah kakak semua unggah ke YouTube. Nah, nanti videonya itu diunggah di YouTube ya. Jadi di YouTube, nah nanti linknya itu disematkan. Terus yang kedua ada PDF ya, unggah dokumen bukti karya ya dari laptop ataupun komputer Anda. Terus yang ketiga ada lengkapi judul bukti karya dan tambahan hashtag nah PKG, PJOK ya. Nah ini ada guru belajar atau murid belajar. Nah ini seperti kemarin ya tugas PPG juga itu kan harus mencantumkan nama ya apa gitu terus NIM-nya. Nah ini juga kalau di PKG ya itu mencantumkan ya PKG PJOK bisa, guru belajar bisa atau murid belajar bisa. Nah setelah itu berikan deskripsi singkat untuk bukti karya Anda ya. Jadi berikan apa deskripsinya apa PKG, PJOK atau bukti karya pembelajaran apa begitu atau apa saja lah ya supaya teman-teman yang lain mencarinya juga enak. Oke, yang berikutnya ada di sini unggah draft ya tadi lanjutan yang tadi ya. Yang kelima di sini ada nanti ketika kakak-kakak semua membuka bukti karya, yaitu dalamnya seperti ini kak, dalamnya seperti ini. Jadi ya harus dipahami betul, jangan sampai nanti keliru untuk menguploadnya. Nah yang kelima yaitu ada jenjang. Nah, jenjang ya, pilih jenjang yang diinginkan. Nah kakak semua ini kan berbeda-beda. Ada yang SD, SMP, ya, SMA, SMK ada nggak ini? Nggak ada kayaknya ya. SMA ya. Nah, jenjangnya pilih ada. Nah, ini kan kalau di sini dicontohkan kelasnya kelas 7, berarti SMP ini. Terus yang keenam ya, apabila kakak-kakak semua memilih jenjang tertentu, maka akan muncul pilihan untuk memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Nah, ini. Jadi diklik nanti akan muncul kelas apa gitu. Kelas 12 atau kelas 10 atau kelas berapa. Terus pilih tema bukti karya Anda. Nah, temanya apa? Temanya apa? SEM atau apa namanya? Pendidikan kebugaran atau pendidikan gerak begitu. Terus yang ke-8 ada pilih sarana dan prasarana terkait bukti karya kakak semua. Sarananya apa yang dipakai? Prasarananya apa?
Terus yang ke-9 ada unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Nah, tadi kakak semua sudah mengunduh surat pernyataannya tadi ya, diisi, boleh diketik ya, boleh tulis tangan ya. Setelah itu persetujuan dari kepala sekolah, dari wali murid. Klik kumpulkan untuk mengunggah draft bukti karya. Nah, yang ke-10 kumpulkan. Nah, ini tadi praktek baik ya, praktek baik, dan sekarang ini ada unggah draft bukti karya di LMS kategori pembelajaran. Nah, tadi kan praktek baik, sekarang pembelajaran. Nah, sama saja, hampir sama ya. Nah, di sini ada BK1 ya, kategorinya. Nah, bedanya tadi kalau praktek baik, sekarang praktek pembelajaran. Pilih kategori ya, sama ya, praktek pembelajaran. Nah, ini sama, pilih bentuk karya dari produk yang telah Anda buat, ya, yang kakak buat. Nah, itu sama ya, video, salin, tautan video yang telah kakak semua unggah. Yang kedua ada PDF. Nah, ini mau video atau mau PDF, gitu. Sama seperti tadi. Unggah dokumen bukti karya dari laptop atau komputer Anda. Nah, judulnya sama ya. Hashtagnya apa gitu kan, PKDBJOK, guru belajar atau murid belajar. Nah, yang keempat sama ya, berikan deskripsi. Nah, ini sama ya, untuk yang jenjangnya sama ya, untuk tadi, terus kelasnya sama ya, terus sarana dan prasarananya apa saja yang dipakai. Yang ke-8 sama ya, unggah lembar persetujuan bukti karya. Nah, terus yang ke-9 kumpulkan. Kalau yang ini, nah ini mana tadi? Unggah draft, ya. Unggah draft bukti karya di LMS kategori RPP. Nah, ini ada 3 pilihan kakak semua. Jadi mau pilih praktik baik, atau pembelajaran, atau kategori RPP atau modul ajar. Nah, ini sama ya. Tadi sama saja ya, pilih kategorinya. Kalau mau pilih salah satu ya tinggal diklik, nanti akan muncul mau praktek baik, pembelajaran atau RPP modul ajar. Pilih bentuk karya sama ya kak ya, berupa video ya, disematkan di YouTube. Nah, nanti linknya bisa dimasukkan. Bisa juga PDF sama seperti tadi. Nah, di sini terus dilengkapi hashtagnya ya, judulnya hashtag PKDBJOK atau guru belajar atau murid belajar. Dan yang keempat ada berikan deskripsi singkat ya, sama seperti tadi apa begitu, RPP atau modul ajar, pembelajaran BJOK apa, permainan tradisional atau apa gitu. Terus lengkapi tujuan RPP. Nah, ini tujuannya apa? Kalau tadi kan hanya 4 gitu kan. Kalau kategori RPP ini dilengkapi dengan tujuan. Tujuannya apa gitu ya, selama atau membuat modul ajar ini. Terus yang kelima sama ya, pilih jenjang. Terus yang keenam memilih kelas. Nah, memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran produk proyek. Memilih kelas dan kata kunci mata pelajaran atau modul proyek. Terus yang ketujuh ada asesmennya, lengkapi asesmen terkait bukti karya kakak semua. Dan yang kedelapan, Anda juga dapat mode pembelajaran dan melengkapi metode pengajaran jika diinginkan, tidak wajib dilakukan. Nah, dilengkapi asesmennya, asesmennya kan sudah diajarkan kemarin, sudah kita pelajari bersama-sama. Di situ ada asesmen dan tipsnya. Oke.
Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita. Nah, di sini ada. Oh, tadi lanjutannya yang ini. Ya, jadi unggah draft bukti karya. Kategori RPP atau modul ajar. Nah, yang ke-9 sama ya Kak ya, seperti yang praktik baik, pembelajaran, dan RPP ini. Unggah lembar persetujuan bukti karya yang telah diunduh dan dilengkapi sebelumnya. Setelah itu, klik kumpulkan untuk mengunggah bukti karya. Setelah dikumpulkan, nanti akan dinilai, ya, dilihat oleh fasilitator. Dilihat supaya apa ya, menjadi inspirasi. Jadi inspirasi ya, supaya yang melihat karya kakak semua ini bisa tertarik untuk mempelajari. Yang berikutnya ada konfirmasi unggah draft, ya, bukti karya di LMS. Jadi yang pertama adalah setelah kakak-kakak semua selesai mengisi semua data untuk mengunggah bukti karya, ya, di situ ada kotak kecil ya, klik kumpulkan untuk konfirmasi, ya, bahwa bukti karya kakak-kakak semua yang dikumpulkan sudah selesai. Harap diingat bahwa bukti karya yang sudah dikumpulkan tidak dapat diubah kembali sampai. Nah, setelah mengunggahnya nanti ditunggu ya. Nah, di sini bukti karya kakak semua tidak bisa diubah lagi ketika sudah dikumpulkan. Ya, nanti menunggu ya dilakukan evaluasi oleh fasilitator dan bukti karya Anda tidak memenuhi syarat. Terus yang berikutnya, bukti karya, ya, bukti karya kakak semua disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya PMM. Nah, di sini ada dua, Kak. Jadi setelah dikumpulkan tugas kakak tadi, itu nanti dievaluasi oleh fasilitator. Ini sudah layak apa belum? Ya, sudah memenuhi syarat apa belum untuk di-upload di PMM. Nah, apa saja yang kurang, apa saja yang perlu dilengkapi. Ya, direvisi lah bahasanya. Direvisi. Nanti akan dikembalikan lagi kepada kakak, ya, direvisi. Apa saja yang belum lengkap, dilengkapi, ya. Nah, itu nanti dikumpulkan lagi. Kalau sudah, ya, kalau tidak ada revisi, nanti bukti karya kakak semua akan disetujui dan kemudian diterbitkan pada fitur bukti karya di PMM. Nah, jadi kalau sudah tidak ada revisi ya bisa langsung di-upload di bukti karya di PMM. Ya. Apakah PMM-nya kakak semua sudah bisa terbuka? Ya, pasti saya yakin ya semua bisa terbuka ya, karena kita ya program ini melalui PMM. Kalau tidak bisa ya nanti bisa konfirmasi dengan temannya, dengan saya atau dengan admin di kelasnya supaya bisa masuk ke PMM. Maksudnya yang ke bukti karyanya. Nah, di sini ada konfirmasi unggah draft bukti karya di LMS. Nah, kakak semua di sini tadi ya, di sini ada BK1, tadi sudah disampaikan di awal ya, periode pengunggahannya itu kapan ya, sampai tanggal berapa, itu yang bisa kayaknya melihat kakak ya, kakak semua di LMS kakak. Kalau di tempat saya kayaknya ya
nggak bisa membuka lini masanya sampai tanggal berapa. Setelah kakak-kakak semua melakukan konfirmasi, ya, status unggah draft bukti karya akan berubah menjadi sedang ditinjau. Dan dalam proses validasi. Kalau sudah mengupload, mengunggahnya, ya, nanti akan biru ditinjau. Nah, nanti ditunggu sambil menunggu. Nah, semua tahapnya itu numpuk di kelamaan memvalidasinya supaya tidak semua baik. Nah, takutnya nanti ada revisi juga, ya. Ini takutnya tertumbur-tumbur kegiatan lain, bukti karya kakak semua terkendala gitu. Status draft unggah, ya, bukti karya akan berubah menjadi hijau, menjadi sedang ditinjau dan dalam proses validasi oleh fasilitator. Nah, di sini ada putusan utama dari validasi, ya, bukti karya. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik, ya, terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Nah, ini nanti kakak semua, ya, sambil saya melihat, sambil saya meninjau progres kakak, ya, dan memvalidasi dan memberikan umpan balik. Nah, situ nanti ada mungkin ada bahasa yang kurang yang kurang pas begitu, ya. Mohon maklum lah, ya, karena ini ya untuk tugas kakak gitu. Jadi memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai rubrik validasi. Memberikan umpan balik apa saja yang kurang, apa saja yang perlu dilengkapi gitu kan, ya. Ya, semoga saja tidak ada yang revisi begitu, supaya cepat, ya, untuk dibagikan, ya, di platform Merdeka Mengajarnya. Jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, nah, maka peserta perlu memperbaiki, ya, atau melengkapi kembali dan bukti karya belum dapat diunggah ke PMM. Nah, ini tadi kalau memang belum ada yang belum belum lengkap, ya, tugasnya itu mungkin apa saja seperti notulen atau hal-hal lain, ya, nanti akan diberi umpan balik dan semua, ya, bisa memperbaikinya gitu. Dan belum dapat diunggah ke PMM. Peserta harus melakukan perbaikan produk bukti karya terlebih dahulu. Nah, dilanjutkan meminta validasi kembali kepada fasilitator. Jadi yang upload lagi, terus kalau ada yang kurang saya revisi, terus nanti kakak semua melengkapi dan mengupload lagi begitu, ya. Ya, kalau bisa ya jangan sampai revisi begitu. Nanti takutnya bolak-balik, ya, lama-lama bosan juga begitu. Ya, diharapkan ya sekali jadilah gitu. Saya yakin kakak semua ya bisa, saya yakin bisa lah. Gitu. Terus sebaliknya, jika bukti karya dinyatakan sudah selesai, dinyatakan sudah sesuai, ya, maka bukti karya akan diproses untuk diterbitkan di PMM secara otomatis. Jadi di situ ya sama, ya, fasilitator memberikan umpan balik, ya, bahwasanya sudah sesuai, ya, maka ya bukti karya kakak semua siap untuk diterbitkan, siap untuk dipublikasikan di PMM secara
otomatis. Ya, di sini ada keterangan, mohon cek secara berkala hasil validasi dari fasilitator. Jadi jangan ketika sudah mengupload ya jangan didiamkan saja begitu. Jadi ya sering-sering lah dibuka. Siapa tahu nanti ada umpan balik atau ada komentar dari fasilitator. Nah, di sini ada putusan utama ya dari validasi bukti karya perlu diperbaiki. Nah, ini kalau yang perlu diperbaiki. Nah, setelah kakak semua mengupload ya, mengunggahnya, di situ nanti warnanya kuning. Ya, status warnanya kuning. Nah, perlu perbaikan. Apabila hasil validasi fasilitator belum sesuai, maka kakak semua akan melihat status perlu perbaikan pada tampilan LT1, ya, bukti karya. Yang kedua, perhatikan umpan balik dan klik lihat penilaian dari fasilitator sebagai acuan perbaikan hasil bukti karya. Nah, nanti setelah mengupload ya, sambil melihat berkala ya, apa saja yang perlu diperbaiki, di situ nanti diklik ya, perhatikan umpan baliknya ya, terus klik penilaian. Nah, ya, apa saja yang perlu diperbaiki, apa saja yang perlu ditambahkan, apa saja yang perlu dilengkapi. Nah, setelah itu yang ketiga ada klik perbaiki untuk mulai melakukan perbaikan dan mengumpulkan ulang bukti karya. Nah, setelah itu klik perbaiki, apa saja yang perlu diperbaiki. Entah itu dari PPT-nya kah, ya, terus mungkin videonya kah atau apanya kah, gitu ya. Apa saja gitu. Nah, setelah itu klik perbaiki gitu. Ya. Setelah itu yang kedua di sini yang berikutnya ya, unggah draft bukti karya. Nah, yang ketiga, apabila hasil bukti karya kakak semua belum sesuai, ya, klik ikon tanda X ya berwarna merah untuk menghapus dokumen sebelumnya. Nah, jadi dokumen yang pertama itu bisa dihapus, ya, bisa dihapus, nanti diunggah ulang, ya, unggah ulang produk bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Jadi nanti dihapus dulu yang awal kalau memang ada perbaikan. Nah, setelah itu diperbaiki ya produk bukti karyanya kakak semua. Setelah itu nanti diunggah kembali. Terus yang berikutnya ada mana tadi? Yang kelima, ya di sini ada, ini kan contohnya ya mode pembelajaran PJJ daring. Yang kelima ada apabila lembar persetujuan belum sesuai, ya, klik ikon tanda X berwarna merah untuk menghapus lembar persetujuan sebelumnya. Sebaliknya, jika sudah sesuai, tidak perlu menghapus dokumen yang telah diunggah di awal. Terus yang keenam, unggah ulang. Lembar persetujuan bukti karya yang telah dilakukan revisi sesuai dengan masukan fasilitator. Di sini ada note atau catatan ya. Mohon lakukan cek status secara berkala ya.
setelah melakukan unggah ulang bukti karya. Ya, sama tadi ya, kita sudah mengunggah ya sering-sering dilihat lah. Nanti takutnya ada revisi atau apa lagi gitu tidak terlihat, maka tidak memperbaiki ya, maka nilainya akan kurang. Nah, di sini apabila yang lulus ya Kak ya. Putusan utama dari validasi bukti karya, lulus validasi. Nah, di sini kalau yang lulus validasi itu warnanya akan hijau atau biru. Hijau ya. Di sini ada keterangan selamat bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Ya. Selanjutnya ya, silakan menunggu hingga bukti karya semua terbit di PMM. Ya. Terus apabila hasil bukti karya kakak semua telah lulus validasi dari fasilitator, maka kakak semua akan mendapatkan notifikasi bahwa bukti karya kakak semua lulus validasi. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Masih ada yang bingung? Oke, silakan bertanya. Nanti takutnya ketika pengunggahan tidak ada yang tidak paham gitu, ini salah ngeklik, salah ini. Walah, tugasnya akeh teman Kak. Ya inilah perjuangan ya. Kalau sudah di penghujung, Lagi gabut ini perasaan. sudah di penghujung ya, jadi ya satu langkah lagi kita selesai ya, jadi ya tugasnya memang luar biasa. Luar biasa. Mana mau libur ini? Ya, kalau bisa mana ya sebelum puisi nilai jadi wali kelas, mana nunggu pengumuman PPG. Aduh. Ya orang yang lain mana ngiren semua ini, gawat ini. Ayo, yang lain bagaimana ya, siapa tahu nanti bisa mengasih masukan ya bagaimana langkah termudahnya gitu untuk melakukan rencana tidak lanjut ini ya, bukti karyanya ini ya, sambil sharing aja nggak apa-apa gitu kan, supaya ya berbagi praktik baik lah. Kalau saya, apa kata Kak Dwi lah ini, Kak Dwi Batra. Dwi Batra. Dwi pedem Dwi. Jadi kalau bisa ya sebelum Radir. sebelum libur lah, karena kan tadi batasnya itu besok sampai tanggal 13 itu penguploadan. Nah, berhubung kakak semua belum buat ya sambil buat ya sambil ngupload nanti gitu. Sambil mengunggah. Ini yang diunggah kan yang RTL-nya itu toh Kak? Iya. Oh, cuman videonya cuman satu lagi nih kan, RTL aja toh? Iya. Oh. Bisa ya berupa video, ya bisa berupa PDF tadi ya. Ya yang marem ya video ya. Kalau marem. Oh, jadi nanti videonya itu kan diupload di YouTube? Ya, di YouTube. Ini linknya. Terus kemudian yang 9 slide itu tetap dimasukkan juga nggak? Iya, semua dimasukkan. Oh, jadi kayak yang pernah kita upload aksi nyata itu ya Kak ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, jadi ya semua di-upload. Yang enak itu ya kalau yang itu ya PDF di foto nanti dibuatkan video gitu. Diedit video ya. Terus dari lembar persetujuan, terus ada notulen, terus hasil umpan baliknya, terus apa saja yang di situ
Nanti terus selama rapatnya ini itu ya divideokan juga gitu. Jadi memang berat sekali tugasnya ini. Saya ya dulu ya seperti itu. Apakah saya bisa? Apakah saya sanggup? Gitu. Jadi alhamdulillah ya ternyata ya bisa gitu sampai saat ini. Dan saya yakin ya kakak-kakak semua ya bisa lah untuk menjalani ini. Oke, Kak Dwi mau bertanya apa kayaknya tadi? Kalau pertanyaan saya gini Kak, nah, ini tugas-tugas ini sifatnya individu apa ada kaitan sama kelas Kak? Artinya kan yang dari di share-share kemarin itu kan ada banyak kawan-kawan yang mungkin dari awal belum ada yang tidak belum mengerjakan, sedangkan ini kan udah di ujung pertemuan nih kan gitu. Nah, artinya apa bakal tetap nunggu yang belakangan kawan-kawan yang belum mengerjakan ini sampai tuntas dulu, atau ya udah tinggal kita duluan, atau gimana konsepnya gitu. Jadi PKG ini kan ya seperti kita sekolah lah kan. Seperti kita sekolah gitu. Jadi di sekolah itu ya ketika dikasih tugas ya ada yang mengerjakan, ada yang mengerjakan sempurna, ada yang mengerjakan ya mungkin biasa saja, ada yang belas tidak mengerjakan. Kita semua kan sebagai guru pasti akan tahu. Ya nanti ya mempunyai resiko sendiri-sendiri. Ini bersifat, semua tugas ini bersifat individu. Semua bersifat individu. Tapi ya bisa juga ya saling membantu begitu. Dan membantu dengan tapi kalau tugas ini memang individu ya, semua harus ya mandiri begitu. Ya kalau di sekolah itu kan kalau yang mengerjakan tugas ya nilainya bagus gitu ya. Kalau yang bolong-bolong ya mungkin ya KKM saja gitu. Kalau yang tidak mengerjakan sama sekali ya tidak dapat nilai begitu. Nah, Kalau tadi ada yang bisik-bisik sama saya, yang jelas nanya Kak, resiko apa ya, kan tadi ada resiko masing-masing kan begitu. Kalau nggak disampaikan aja Kak, kalaupun ada resikonya, biar artinya jadi semangat buat kawan-kawan juga yang untuk yang belum kan, biar lebih cepat lagi ngerjainnya kan gitu. Kalaupun ada resikonya, apa yang bakal jadi resiko nantinya kan begitu Kak. Jadi kalaupun tidak mengerjakan, mungkin yang pertama ya mungkin terdapat kelulusan kakak semua gitu. Jadi takutnya nanti tidak lulus dalam kegiatan ini begitu. Jadi kan ya percuma gitu loh, dalam artian kita udah menyempatkan waktu berbulan-bulan, kurang lebih 3 bulan ya, tapi tugas tidak mengerjakan. Nanti takutnya terbaca di pusat gitu. Itu tidak tidak lulus begitu kan, ya eman-eman gitu. Terus mungkin yang keduanya mungkin terkait mungkin dari sekolah lah ya, mungkin dari sekolah gitu. Bahasanya mungkin ikut pelatihan sana sini, alasannya PKG ternyata keterangannya tidak lulus gitu kan, jadi gimana begitu nanti kalau sebagai kepala temennya. Terus yang berikutnya ya bisa jadi ya mungkin dipanggil yang di daerah, mungkin sini wilayah 7 lah ya. Kalau di mana, di SMA, SMK ya bagian wilayah 7 Kak ya. Bagaimana, mungkin ya ditanya-tanya dan lain-lain, ya ribet lah intinya. Ya mungkin itu saja sih Kak yang saya ketahui, tapi kalau masalah yang lainnya kurang paham.
Ya intinya ya tentang kelulusan lah, tentang lulusnya gitu. Ya saya berharap ya kalau tugas-tugas yang belum lengkap ini ya temennya bisa membantu, saling membantu begitu, supaya bisa melengkapi gitu. Ya kalaupun apa ya, ya, ya takutnya ya begini, kita berangkat satu kelas ini bareng-bareng, kalau bisa ya keluar atau lulus ya bareng-bareng. Jangan sampai ada yang tertinggal atau bahkan ada yang mengulang, kan ya kasihan. Ya eman-eman ya mana ya, waktunya sudah terbuang banyak begitu kan. Ya kurang lebih seperti itu Kak Dwi Bahtera. Mungkin ada yang lain. Siap Kak, terima kasih penjelasannya, luar biasa. Oke, dipersilakan siapa yang mau tanya lagi. Mungkin ada yang ya kurang paham. Ayo semangat Cah, Kak Lika. Ayo semangat, ini kan sebentar lagi kata Mayanya. Memang tugas ini yang paling berat. Saya juga mengalami seperti itu ya. Emang ini paling berat, menggerakkan komunitas di sekolah. Jadi ya ajak saja orang-orang yang biasa dengan kakak semua. Jadi kasar memang ya biasa konco nongkrong di sekolah lah gitu. Jadi orang berapa, 3, 4, atau 5, 4 aja lah gitu kan. Nggak apa-apa gitu. Nanti diajak lagi, terus siswanya berapa, yang enak lah, yang biasa mungkin biasa apa ya, bisa disuruh atau apa gitu. Jadi hanya menyaksikan saja ya kakak untuk apa namanya, presentasi, terus nanti ada yang menyampaikan umpan baliknya gitu kan, terus nanti solusinya bagaimana gitu. Pokoknya dalam diskusi itu ya lancar lah gitu, dalam artian hidup suasananya gitu. Saya yakin kakak semua bisa. Saya juga ya, wah bayangannya dulu. Oke, silakan Kak, siapa ini? Kak Rohyati apa Kak Ferry yang bertanya? Kak izin. Oh, kan saya. Ya, Kak Rohyati dulu, silakan. Sertifikatnya nanti kalau udah lulus itu untuk apa kegunaannya Pak? Kak? Ini ya, saya juga belum paham. Jadi katanya kalau ada yang bilang Kok belum paham juga? Pasti ke alam ya, kalau belum paham jadi kami orang juga ragu, masih rancu dong. jangan ragu. Iya, jadi udah capek-capek, udah ikut-ikutan kegiatan program ini tapi sertifikatnya nggak ada, maksudnya nggak dipergunakan, maksudnya kan kayak CGP tuh. Nah, jadi dia ini kalau PKG kan PJOK berarti khusus juga kan? Iya. Jadi begini, kalau memang sementara ini saya sendiri ya, karena baru berapa ya, setengah bulan yang lalu baru keluar ininya apa, sertifikatnya. Gitu. Nah ini, kalau yang dari kakak-kakak fasil yang lain itu kan cerita untuk pengisian PMM. Gitu. Untuk pengisian PMM, untuk yang JGP itu dimasukkan ke apa ya namanya, kalau di Dapodik itu apa Kak namanya? Kurang paham saya. Arkas Pengelolaan kinerja PMO. ya, pengelolaan kerja Nah itu bisa. Tapi Kak Alam katanya PMM udah mau dihapuskan ini malahan. Maksudnya Ya? nggak upload lagi data, hanya setahun sekali katanya rencana menteri baru ini. Ya itu kan masih apa ya, wacana begitu. Kita ini orang bawah gitu kan. Orang bawah ya yang menikmati dulu apa yang ada gitu. Jadi jangan sampai kasar ngomong termakan oleh apa ya, bahasa-bahasa di luar sana mau dihapus, ini mau itu gitu. Jadi ya ini ya dengan adanya ini ya kita jalani dulu gitu. Pasti yakin saja program ini dari pemerintah, program ini dari terstruktur,
saya yakin dengan kakak fasil yang lainnya, program ini nanti akan ada gunanya. Kembali lagi saya sampaikan seperti CGP kemarin ya, ini cerita dari teman saya, dari mungkin Kak Khairul Anwar ya, yang mengajar di SLB, terus Kak Bram Serti Ardiansah yang mengajar di SMP 2 Banjarmargo ya. Nah, itu beliau ini bercerita bahwasanya banyak yang menghujat lah, mungkin banyak yang bilang ngapa sih ikut CGP, ngapa sih ikut CGP gitu kan, nanti nggak ada gunanya gitu kan. Nah, ternyata beliau berdua ini belum sertifikasi. Nah, dengan adanya CGP beliau ngikut ya, setelah lulus. Nah, ketika ada PPG ya, terpanggil PPG, beliau ini hanya menyodorkan berkas saja. Kalau yang dulu kan PPG-nya itu yang berapa? 3 bulan apa 6 bulan itu kan? Nah itu 3 bulan kalau nggak salah. Nah beliau hanya menyodorkan apa ya, sertifikat CGP-nya itu ya, beliau apa ya, ya langsung ujian begitu, tidak ada proses-proses yang. Nah ini maksudnya ini kan program dari pemerintah. Kalau CGP itu kan umum, kalau kita ini khusus apa ya, spesifik lagi, kita spesifik ke mata pelajaran. Seperti sama yang baru berjalan kemarin ya, seperti bahasa Inggris ya, itu ya sama seperti kita. Ini. Jadi yakin saja nanti ya pasti ada gunanya. Jadi ya karena ya ini dari pemerintah langsung begitu. Ya apa ya, memang awalnya dulu juga saya itu ya buat apa sih ikut ini, buat apa gitu. Saya itu memang jujur saja memang paling malas ikut pelatihan-pelatihan itu. Nah, terus mungkin ya bertemu dengan orang-orang yang apa ya, orang-orang hebat ya, bisa memotivasi ya, ya saya ikut. Memang awalnya berat banget dan terakhir ini berat banget. Ya pasti dibantu nanti sama teman-teman. Nggak mungkin, yang penting ngobrol dengan temennya yang di sekolah gitu, nggak mungkin nggak akan membantu. Kalau hanya diam saja, piye gimana ini, mumet sirai ya, mumet kepalanya ya, pasti nggak akan ketemu. Tapi kalau ngobrol dengan mungkin ya yang biasa diajak ngobrol siapa, mungkin temen apa namanya, ya, temen ngobrolnya, temen nongkrongnya begitu di sekolah ya, pasti nanti akan ada, pasti bisa. Ya, oke, ada yang lain ditanyakan? Kak Ferry itu. Oke, Kak Ferry, persilakan. Izin takon Kak. Iki kan sing tugasnya apa wae Kak sing dikumpul sih Kak? Video dhewe pas nggawe ini kuwi. Bar kuwi videoku juga enggak Kak sing pas dhewe ngumpulke guru-guru diskusi kuwi. Ya, yang pertama itu nanti kita jadi surat pernyataan nih, dipoto jebret. Nah, Surat pernyataan. ya kan di situ ada surat pernyataan persetujuan tadi kan dipoto. Notulen dipoto jebret. Terus absensi dipoto jebret dengan stelo apalagi video. Nah, jadi diedit ya. Jadi yang pertama itu, terus nanti di menit keberapa itu video kita menjelaskan apa namanya, program kita. Programnya apa, kemarin apa di komunitas belajar. Seperti Kak Dwi Kristiana tadi kan contohnya seperti pembuatan SEM gitu kan ya, karena di awal dalam komunitas belajar kemarin SEM gitu. Jadi di videonya itu kita presentasi, nah situ nanti pastikan ada umpan balik. Nah, ada umpan balik, ya ada penyelesaian masalah atau apa gitu kan. Nah, itu.
Setelah itu nanti bukti karyanya ya itu ketika di lapangan. Contohnya ya misalnya bola voli atau exhibition basket on 3 gitu kan. Nah, itu nanti ya videonya di video juga. Di-upload di YouTube dan linknya disematkan di LMS. Nah, nanti saya lihat, saya validasi. Ya, kalau udah fix, kalau udah tervalidasi nanti bisa diunggah di PMM gitu. Iki amit Kak. Semane iki enek contohnya enggak sih Kak? Aku semane lah anu enggak enek contohnya bingung loh Kak. Mungkin di YouTube banyak ya. Mungkin di YouTube banyak, di situ banyak referensi ya. Banyak referensi, nanti bisa setelah melihat kan pasti ada gambaran, oh begini. Ya diusahakan jangan saklek sama seperti itu, tapi ya apa ya, ya dikasih apa sih, modifikasi dikit, lah tambah-tambah apa dikit, supaya tidak sama persis, nanti takutnya plagiasi. Aku lah video wis enek, aku njaluk tekan anu lah tekan sing non sekolahku maksudnya ngono kan enek. Tapi kan OSIS, maksudnya pemilihan kota OSIS. Nah, terus aku ki bingung lah masalah kayak ngumpul ke guru, terus berkui umpan balike gampang anu Kak temune ngono. Mesti iki nyusune aku sih bingung jan iki ngono mesti. Nyusun. Awal langkahnya gimana maksudnya lho. Kemarin kan sudah disampaikan 9 slide itu. 9 slide. Nah, di situ yang pertama ada apa judul apa ya? Tujuan. Nah, tujuan. Terus ada latar belakang. Terus ada apa lagi ya? Pokoknya yang terakhir itu ada kendala ya. Kendala dalam melaksanakan program. Nah, situ apa saja? Kendalanya apa? Kendalanya banyak. PP-nya itu dimasukkan ke dalam LMS itu Kak? Apanya? Enggak loh, yang PowerPoint-nya itu dimasukin ke LMS. Iya, itu kan kalau PowerPoint-nya kan nggak bisa. Jadi satu slide itu ya di screenshot atau apa gitu kan. Nanti di PDF. PDF semua 1 sampai 9 itu. PDF dibuatkan video gitu kan. Jadi rencana tindak lanjut, programnya apa, judulnya apa, ayo bergerak, atau ayo senam, ayo apa minggu apa sih, apa bugar bersama atau apa gitu kan, nanti situ judulnya itu, terus nanti latar belakangnya apa, terus tujuannya apa dan lain-lain itu sampai slide 9. Berarti bukti yang itu nggak usah dimasukin ke video kayak bukti kita kayak diskusi sama guru-guru itu nggak usah dimasukin ke videonya kan, cuman kita kumpulin di satu file aja kan Kak? Ya kalau ketika ngumpul ya berdiskusinya itu ya di foto atau di video bisa, mau di video mau di foto bisa. Itu kan bahwasanya kakak semua ini apa ya, seperti kasarnya ngomong itu mempunyai program menjelaskan kepada warga sekolah begitu. Oh, saya ini punya program ini gitu. Seperti kalau kita rapat bulanan sekolah itu loh. Jadi kakak seperti kepala sekolahnya ya menyampaikan saya punya program seperti ini. Nanti pasti ada guru-guru lain menanggapi, ada yang setuju, ada yang kurang pas, ada yang tidak sama sekali setuju atau yang lainnya. Gitu kan pasti nanti ada gitu. Nah, umpan balik seperti itu nanti bisa dituliskan ya, ataupun bisa divideokan langsung gitu kan tanpa menuliskan. Susah Kak ya, ya memang seperti inilah perjalanan. Kak, surat pernyataannya itu di mana Kak downloadnya Kak? Di
bukti karya ada di mana tadi? Di mana? Di mana? Oh, Bukti karya ya. kalau enggak gini aja. Nah, bukti karya itu seperti ini isinya. Lembar pernyataan. Nah, di sini nanti ada nama kakak, ya. Terus di sini ada nama kepala sekolah dan tanda tangan. Bahwasanya menyetujui ini hanya pembuatan pengambilan gambar. Di mana ya? Sudah Kak, sudah Kak. Sudah? Nah, Sudah. Bagi-bagi ya Kak. nanti kalau temennya yang belum tahu ya bisa dibagikan supaya tahu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Pokoknya ya buat, sudah selesai, beres, sudah tinggal nunggu. Nah, itu tadi Kak ya, Kak Rohayati, mungkin sertifikatnya. Kalau saat ini memang saya sendiri juga belum menggunakan. Dalam artian ya belum kayak belum terpakai gitu, karena kan belum lama kemarin baru keluar. Masalah setengah bulan yang lalu baru Bantu juga ke Alam masalah penilaian yang ada di LMS-nya. Jadi Nah ini, kalau tadi katakan ke Alam ada ngulang-ulang, aduh jangan ngulang lagi maksudnya. nah ini maksudnya seperti ini. Saya pernah menyampaikan kumpulkan tugas sebentuk-bentuknya seperti apa begitu. Ya. Nanti pasti akan ada nilainya. Tapi kalau kosong sama sekali, tidak ada mengerjakan ya bagaimana untuk dinilai begitu. Ya mohon maaf gitu. Seperti kemarin ada yang mengisi, ya mohon maaf, punya temennya terus tidak diganti namanya begitu ya, saya japri gitu kan, terus diperbagi ya saya kasih nilai begitu. Oke Ya, Kak, makasih. yang kosong-kosong ya diharapkan untuk diisi begitu. Banyak sekali satu tugas awal itu 1.4 aja masih ada yang belum mengisi. Oke, sampai mana tadi? Ini sudah. Oh iya Kak Alam, kalau emang selip nanti tugasnya ada yang selip belum dikerjain, Kak Alam absen lagi ya. Ya itu terupdate tadi siang atau tadi pagi ya, saya sampaikan di grup itu banyak sekali ya tugas pertama sampai sekarang ini yang belum mengerjakan situ. Yang sudah ini yang belum mengerjakan ya saya tulis di situ. Ya. Pokoknya ya kemarin ya gimana ya, kita nggak bisa nyalain karena mungkin kesibukannya orang masing-masing. Kalau memang bisa dicicil dari awal kemarin ya pasti akan mudah, nggak terlalu berat seperti ini gitu. Nah, di sini disampaikan lagi ya, bagaimana cara membagikan bukti karya kakak semua ya. Yang pertama itu buka PMM ya. Membuka PMM ya. Pada menu bukti karya pada platform Merdeka Mengajar. Ya. Terus yang kedua, pilih karya saya. Di sini di bawahnya ada tulisan karya saya yang agak kecil ya. Dan pastikan kakak semua telah mengunggah karya. Terus yang ketiga ada buka kategori karya yang kakak semua ingin bagikan. Nah, kategorinya apa gitu. Terus yang keempat ada karya kakak yang telah
berhasil diunggah. Nah, yang kelima, mana tadi? Cari tombol bagikan karya. Nah, di sini bagikan, nanti linknya bisa disematkan di grup mana saja, begitu kan, untuk umpan baliknya. Terus untuk kebutuhan PP KGPJOK, ya, gunakan opsi salin link untuk ditautkan di LMS. Nah, ini ya bisa disematkan di grup-grup kelas atau grup-grup mana, terus bisa juga ditautkan di LMS. Nah, ini setelah peserta mengunggah bukti karya KPMM, ya, peserta perlu melampirkan tautan bukti karya ke LMS dengan mengikuti langkah membagikan bukti karya sebelumnya. Ya, catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah, ya, kakak semua hanya dapat mengedit description saja. Terus yang berikutnya adalah fasilitator membuka tautan bukti karya dan memastikan bahwa file yang diunggah sama dengan yang telah mendapatkan validasi. Nah, ini harus sama. Jangan sampai nanti yang diupload file A, yang disematkan linknya file B. Gitu. Jadi, nggak balance. Nah, di sini ada langkah pendaftaran kurikulum Merdeka di PMM. Ya, saya yakin kakak semua sudah membuka PMM-nya. Nah, di sini ada tanya jawab seputar bukti karya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi, kakak semua. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, di sini ada langkah upload video dengan tautan. Ya, lakukan langkah berikut untuk dapat mentautkan video YouTube. Ya, pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube. Ya, pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Nah, harus publik ya kak ya, supaya yang lainnya bisa melihat. Klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Ya, klik salin link atau copy untuk menyalin tautan video Anda. Nah, ini contoh yang pribadi. Jadi nanti takutnya seperti ini tidak bisa dilihat oleh penilai. Ya. Pokoknya jangan bersifat pribadi lah. Harus diperbaiki. Nah, di sini ada pilih publik. Nah, pengaturannya pilih publik. Video tidak tersedia, tonton di YouTube, ya, tonton di YouTube. Dapat terjadi karena terdapat masalah hak cipta. Nah, ini juga jangan sampai membuat videonya itu memasukkan ya contohnya lagu-lagu atau gambar-gambar apa gitu ya, yang mempunyai hak cipta. Nanti tidak bisa dilihat. Jadi kalau bisa ya original saja lah. Kalaupun ada lagunya, ya ada lagu, ya ambil lagu yang tidak ada hak ciptanya. Ya. YouTube memiliki kebijakan bahwa video yang terkena masalah hak cipta tidak bisa diputar di aplikasi lain selain YouTube. Oleh karena itu, agar video bisa diputar di bukti karya, pastikan video yang diunggah ke YouTube tidak melanggar hak cipta. Nah, itu tadi ya saya sampaikan, seperti gambar atau lagu, yang seringan lagu. Gitu. Jangan sampai memiliki hak cipta, itu takutnya tidak bisa dilihat. Nah, langkah mengecek hak cipta di YouTube. Nah, ini saya yakin kakak semua sudah bisa ya, sudah pintar semua gitu kan. Nah, di sini ada pilih copyright. Kemudian periksa apakah video terkena pelanggaran hak cipta atau tidak. Itu untuk melihat hak ciptanya. Ya. Pelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui bukti karya Merdeka Belajar. Sering-sering. Oke, sampai di sini ada yang
ditanyakan? Cukup? Oke, silakan siapa yang mau ditanyakan? Oke, silakan Kak Bahtera. Enggak, Kak. Nggak jadi. Belum dimatiin kan? Enggak, Kak, aman-aman. Aman. Oke ya. Aman. Tidak Untuk ada. surat pernyataan sudah saya share di grup PKG. Oke. Jadi sekali lagi ya kakak-kakak semua, dilihat lagi LMS-nya, dilihat lagi tugasnya, dilihat lagi ketika saya menge-share siapa saja, tugas apa saja yang belum dikerjakan, masih ada waktu ya kak ya, bisa minta bantuan temennya, minta tolong yang lain gitu kan. Saya yakin kakak semua mempunyai jaringan ya, mempunyai teman yang banyak di luaran sana, di luar daerah maupun di mana, bisa saling berbagi lah gitu. Tapi ya kalau bisa jangan plek sama ya, bisa dimodifikasi sedikit-sedikit. Tugas awal 1.4 sampai saat ini ya, tolong dilengkapi ya. Kalaupun tidak lengkap, ya mohon maaf, saya tidak menakut-nakuti atau bagaimana. Saya juga tidak bisa membantu untuk hal lain gitu. Jadi sekali lagi ya mohon untuk dilengkapi gitu, untuk segera dikerjakan. Oke kak ya. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin bisa diakhiri ya kegiatan pada malam hari ini ya. Silakan. Nanti aja Japri kalau emang ada yang maksudnya kurang paham nanti hubungin ke Alam aja lah. Ya kan bisa berkomunikasi di grup gitu kan. Ya kalau memang ada apa ya komunikasi di grup begitu ya, supaya ya yang lainnya melihat, ya intinya ngobrol lah dengan yang lain, jangan diam saja. Kalau diam kan tidak akan menemukan solusi. Tapi kalau ngobrol ya sharing dengan temennya pasti nanti ya pasti ada solusi gitu. Oke, tetap semangat pokoknya. Selangkah lagi kita selesai ya. Ini tugas yang paling berat ya, membuat jadi rencana tidak lanjut. Selamat mengerjakan, nanti bertemu lagi di tanggal 10 ya, di tatap maya yang terakhir ya. Selama mungkin dari tanggal ini sampai tanggal selesai nanti tanggal 13 kalau nggak salah ya, diharapkan juga tugas-tugas sudah terpenuhi semua gitu. Supaya tidak ada kendala di kemudian hari nanti waktu uji kelulusan atau yang lainnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan kak ya, pokoknya semangat lah. Saya yakin semua ini pasti selama kita 3 bulan ini pasti ada manfaatnya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Cukup. Cukup. Oke, kalau memang tidak ada lagi ya, sekali lagi semangat ya, semangat yang sakit agar segera diberi kesembuhan ya, agar bisa mengerjakan tugas dan melaksanakan aktivitas-aktivitas lainnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat.